جنات النعيم وأن يختم لكاتبه بخير آمين آمين يا رب العالمين. Wa'lam lan warwa sira Wa'lam lan warwa sira awalan Wa'lam lan warwa sira annal ba'itha ing satuhuni perkara kang ndorong annal ba'itha ing satuhuni perkara kang ndorong fi kitabati hadza syar'i ing dalam nulis iki syarah fi kitabati hadza syar'i ing dalam nulis iki syarah iku hajatul muhtajina hajate wong kang padha hajat kabeh. Jadi yang mendorong ditulisnya kitab Tanqihul Qaul ini karena adanya dorongan dari para orang-orang yang ingin mempelajari secara detail tentang hadis-hadis yang ada di kitab Lubabul Hadis. Fa inna hadzal kitaba moko sedune iki kitab katsirut tahrifi iku akeh owah-owahane. Katsirut tahrifi iku akeh owah-owahane. Wat tasrifi lan tegese akeh owah-owahane li adami syarhi krana ora anane syarah li adami syarhi krana ora onone syarah alaihi ing atase iki kitab. Jadi dulu banyak orang yang ingin mempelajari kitab hadis Lubabul Hadis ya. Sing istilahnya ndak ono pedoman sehingga pemaknaan dan lain sebagainya itu belum nyelambar, dipahami, dipelajari hanya sesuai keyakinannya sendiri. Akhirnya ngelambiar, ya jenenge ngelambiar. Barang lek ngelambiar iku ya ora enak. Nggih. Apa-apa iku lek ngelambiar ora enak. Remeng-remeng. Tapi lek remenge Bang Udin iso enak. Wa madzalika lan ing dalem mengkono-mengkono katsirut ta'rif. Jadi terlalu banyak takrif yang diberikan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berkompeten, tidak mempunyai ilmu yang cukup di dalam membahas sebuah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah, jos. Alhamdulillah, khair, jos. Baik, thank you, alhamdulillah, jos. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan jos. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan jos.
Kathirut tahrifi iku akeh owah-owahani wa tasrifi lan tegese owah-owahani li adami syarhi krana ora ana isyarah alaihi ing atasi kitab. Al-Quran juga begitu. Al-Quran tidak bisa hanya dimaknai secara leksikal saja. Dan tidak semua orang bisa memberikan pemahaman tanpa ilmu yang memadai. Terus bagaimana? Kok ono wong muni-muni iki ayat ini artinya begini? Harus diberikan penjelasan makna seperti ini. Siapa yang memberikan arti? Gitu. Oh, Al-Quran terjemah yang diterbitkan Departemen Agama, misalkan Kementerian Agama. Kemudian ditafsiri oleh ini. Dan menafsiri Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan menggunakan rakyun saja, pikirannya dhewe tok, tanpa memperhatikan pikiran-pikiran ulama-ulama yang lain. Nah, jadi ojo sembrono. Hadis juga begitu. Hadis ini memberikan penjelasan tentang hadis. Itu juga harus ngerti tentang perawiannya bagaimana, sanadnya bagaimana, sahih apakah, hasan apakah, muttafaq alaih, itu kudu ngerti. Makanya mempelajari kayak begini ini ya selalu diulang-ulang sampai kita ini betul-betul fahim. Ojo anggerano gano sithik men kemlete ceramah. Tapi yang paling penting kita ini mempelajari suatu ilmu itu walaupun sedikit, kita berupaya untuk mengamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajaru bila amalin. Ilmu itu tanpa amal, dadi mek ngaji tok tapi gak dilakoni. Ngerti le iki haram tapi ditabrak ae. Iku padha karo duweni pohon yang tidak ada buahnya. Oleh karena itu kita harapkan kepada para santri semua untuk berupaya sekuat tenaga mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Misalkan ngaji pagi ini, kita ngaji bab apa? Usahakan kita memahami betul, diangan-angan. Tapi ojo kaya di Mbah Gomlo iku diangan-angan, sing diangan-angan liyane maneh. Diangan-angan itu masalah ilmu. Nah, nanti kita kalau sudah masuk kita akan paham. Makanya ini sebagai pendahuluan muqaddimah kita harus betul-betul siap. Ini kan tahun ajaran baru di pesantren. Nggih. Harus betul-betul siap. Ojo ngantuk. Ilmu itu adalah sesuatu yang bersih, suci, maka ilmu akan mudah terserap bila kita ini juga dalam keadaan bersih dan suci. You know? Yes, I know. Itu. Kula tasih head niku, ya misalkan
lek wong wedok, lek wong lanang kan wong kan wong lanang itu. Rangga. Harus gitu. Makanya sebelum kita memulai mempelajari kitab, kita harus betul-betul siap. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya, peduh ambil cahaya, tambah apa? Iso madani. Benar. Jadi jangan lupa ketika kita mau mengaji bersesuci dulu. Lah bagi yang haid bagaimana? Wudu. Kan wis wudu. Biasakan berwudu. Gantung wudu. Ya betul. Jadi walaupun dalam keadaan haid tetap kamu berwudu. Insya Allah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus wajahmu tambah ketok cantik gitu. Ora usah dibengisi, gak usah diwedaki, wis ayu. Anggere awake dhewe iki sering berwudu. Sing lanang yo ono. Nek gantung wudu mesti wajahku nareswari. Nareswari kok. Hah? Kok semua kaya kendedes iku. Kenaro iku tertarik sama si kendedes, istrinya Tunggul Ametung. Tahu belajar sejarah kan? Nah, itu jarine sejarah ini, jarine sejarah. Yang membuat dia itu tertarik karena kendedes itu merupakan perempuan yang nareswari. Waktu takon dengan guru sejarah, nopo nareswari niku, Pak? Nah kebetulan guru sejarah itu jenenge sama dengan saya, almarhum Ustaz Samsul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mengenang guru saya, anak-anak pada masa kerajaan Singosari. Nah, jadi Nareswari itu adalah perempuan yang memancarkan sinar. Lek coro kasare ngene, lek coro parno ini ndelok pupune ngono sulung. Mereka Nareswari. Makanya gantung wudu. Biar ilmu itu masuk kepada kita, mudah terserap oleh kita, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah bermanfaat maka pada diri kita sendiri, maka ilmu ini akan menyebar kepada orang lain. Akhirnya kita menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lanjut. Wa madzalika lan ing dalam syarah mengkono-mengkono kathirut tahrif, kathura apa oleh genten, kathura tadawulun nasi moko oleh genteni nyandak manungsa min ahli Jawata ale tetep saking penduduk Jawa alaihi ing atase iki kita. Dapati ono kitab-kitab sing dimaknai model Jawa. Sehingga karena di Indonesia ini mayoritas juga orang Jawa, ya ada orang Madura,
maka kitab-kitab ini akhirnya diterjemahkan kepada kitab bahasa-bahasa daerah. Maka kita juga penting mempelajari bahasa daerah. Tapi kadang-kadang di Madura dhewe dimaknai cara Jawa. Jarang yang pakai bahasa Madura. Lek sing kuno-kuno bener cek bangga pakai bahasa Jawa. Lho apa-apa? Wah Jawa sale sing nek Madura ngajine nang Jawa. Waire mulai gawa ilmune ya ngajari santri-santri ini ganti basa Jawa. Dan dari sinilah biasanya akan timbul permasalahan, akan bias banyak pemahaman-pemahaman, sehingga dibutuhkan adanya syarah sing mudhari. Oh kalimat ini kok begini, oh ini begini. Kemudian maknanya jadi begini. Yang dimaksud ini. Gitu. Jadi gak main-main untuk menafsiri sebuah hadis, sebuah ayat itu harus juga memperhatikan ayat-ayat yang lain. Ayat ini bertentangan tidak dengan ayat-ayat yang lain? Kalau memang agak bertentangan, kemudian lebih dulu mana turunnya? Nah, berarti dia harus mempelajari kapan turunnya ayat itu. Itulah. Jadi mudah-mudahan wallahul musta'anu alaih. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa mempelajari ilmu ini dengan sebenar-benarnya sesuai apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, Rasulullah kan hidup 1440 sekian tahun yang lalu. Mana mungkin kita bisa langsung belajar kepada Rasulullah? Nah ini yang harus kita pegang. Ada ketersambungan sanad. Ya, ada ketersambungan. Jadi ilmu itu jangan istilahnya. Walaupun kita itu ngaji kepada seorang guru, seorang kiai, seorang habaib, harus ada ketersambungannya kepada guru-guru sebelumnya sampai kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian ngaji ke saya ngaji ke guru saya. Guru saya ada 4, 1 ibu saya sendiri, 2 abah saya, 3 paman saya, 5 4 mbah saya. Beliau ini ngajinya juga macam-macam kepada guru-gurunya. Ada yang ngaji kepada Al-Maghfurlah Kiai Haji Zayyadi bin Ismail. Ternyata abah saya juga ngaji di situ, mbah saya juga ngaji di situ, dan ternyata lagi Mbah Zayyadi ini juga murid dari Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi ngerti sanad keilmuan. Oh, aku ngaji. Ya kalian mesti tak kasih begitu selesai lulus nanti kita kasih catatan sanad keilmuan. Berarti awakmu orang ngawur. Oh, pendapatnya gini setelah saya ngaji kitab ini. Oh, saya kira wis gampang, saya kira nombak Google ae kok repot. Betul, gak apa-apa. Kita buka mbak Google mboten nopo. Tapi harus kita bisa memilah, kita bandingkan mana.
Oh di Bangku ada ini pendapatnya ini kita kumpul. Tapi tetap kita cocokkan dengan apa yang sudah kita terima dari guru kita. Itu loh, paham ya? Tidak urusan ini kudu betul-betul serius. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan asmani Allah. Ar-Rahman kang maha welas, Ar-Rahim tur kang maha asih. Bismillah lawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahman kang maha welas, Ar-Rahim tur kang maha asih. Kemarin kita sudah juga membahas masalah basmalah ini, bahwa Ar-Rahman itu ada yang memaknai welas asih Gusti Allah marang seluruh makhluk, marang kabeh makhluk. Coba untuk marah tetap teko makhluk kabeh welas asih Gusti Allah. Termasuk orang-orang yang tidak beriman pun tetap mendapatkan belas kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukti ini yosik dikei mangan, dikei rezeki. Tetapi untuk Ar-Rahim ini adalah mempunyai makna khosok tertentu kepada orang-orang mukmin. Kenapa saya katakan mukmin? Kalau orang Islam berarti orang Islam ini ono sing mik jenenge Islam amaliyae ora kaya wong Islam. Agamane apa? Islam. Sembahyang ora. Sidurung Jadi Ar-Rahim ini tertentu hanya kepada orang yang mukmin. Awakmu sholat berarti awakmu oleh welas asih Gusti Allah dari Ar-Rahim. Hanya kita kejar itu. Gimana supaya kita terus mendapatkan belas kasih dari Allah? Utamanya Ar-Rahim. Ya kita amalkan perintah-perintah Allah. Kita jauhi larangan Allah. Ai tegese u'allifu nganggit ingsun falba umuka utawi isyarae bariul baroya iku zat kang gawe pira-pira makhluk. Jadi ba sin mim ya iki ana isyarae dhewe. Ba iku maknane bariul baroya, zat sing gawe pira-pira makhluk. Wasin utawi sin isyarae sin satarul khopoya iku zat kang ahli nutupi pira-pira keluputan. Loh iki sinnya bismillah itu satarul khotoya, zat sing nutupi pira-pira keluputan. Kita manusia ini banyak sekali keluputan. Ya, halo, kon kan salah, kan luput. Ayo, tapi akeh-akeh manungsa itu ewot. Apa ewot itu? Gak mau ngakui kalau dirinya itu banyak kesalahan. Lah iki manungsa iki. Sombonge manungsa iku ning kono. Sing sombong sapa? Nafsu nih. Nafsu tidak mau mengakui kesalahan. Makanya kita itu akan sangat sulit untuk menjadi orang yang betul-betul baik. Karena tidak tahu kekurangan dirinya sendiri. Sehingga dalam
makalah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam kitab Nasaihul Ibad itu, kun indallah khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas. Loh, ini sulit mengakui bahwa diri kita ini paling bagusan Bang Udin tiba aku mbek Bang Udin gandengan Bang Udin. Nah bukti nih, nah itu calon bojone ayu ya. Misalkan masanya girong-girong besek. Benar tak? Ya. Itu. Kita harus bisa melakukan itu. Kun indan nafsi syarrun nas. Lek mung gue awake dhewe, iki awake iki wis wong gak ono. Makanya kita harus berusaha untuk menjadi orang yang lebih orang yang lebih berguna. Masya Allah, ngono aja ini. Wedi beropo bersih. Ya didelok siapul kalam merek runtuti kalam pertama. Makanya kalau ada ngaji ini pikiran harus betul-betul tertuju apa yang disampaikan. Makanya dalam kitab-kitab akhlak ya, orang ngaji itu harus konsentrasi. Pandanglah guru yang sedang memberikan penjelasan itu. Perhatikan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Itu apa ya? Proklamasi yang pinter kan 100. Jadi sin itu asitru apa? Satarul khotoya. Nutupi piro-piro kesalahane makhluk. Kon mesti duwe salah. Kon duwe masalah. Tapi apa wong kok gak ero nek awake dhewe iki duwe salah? Itulah karena ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh dia seorang kiai, oh dia seorang sayyid. Duwe salah. Gak ketok kesalahan sing ketok iku api tok. Krana ditutupi karo Gusti Allah. You know? Yes, I know. Jangan mainan tanah. Konsen. Konsen. Pandanglah daku. Lek gak ketok ya golek ini, golek dalan sing diburi-buri. Doake sing ngaji. Bahkan kalau kita di majelis taklim begini, malaikat pun juga ikut mendampingi kita. Ngaji jarene Gusti padha nyuluk rahmat karo Gusti. Ya Allah, kok safa. Nafa kok safa sih. Nafa sopo? Si Banter Muhammad Nafa Husain. Masya Allah, nama yang ajib. Mudah-mudahan betul-betul jadi orang yang manfaat. Satarul khotoya, karena ini jam-jam bebas, rodok tobo ya bang ya. Nah sampai Agustus. Dewi akeh kekeliruan. Kamu lihat Buya begini juga banyak kesalahan.
Cuma kamu tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Di Gusti Allah ditutup. Tadi ketok sing api. Makanya jare Sayyidina Ali, lek mungguin nafsune dhewe, rumangsa awak iki paling elek-elek menungso. Sehingga apa? Karena kalau kita sudah merasa diri kita ini paling buruk, yang muncul akan beristighfar, nyuwun ngapura. Bismi, ini yang baru kita bahas hanya ba, sin dan mim. Kalau baknya itu bariul baroya, zat sing gawe pira-pira makhluk. Terus sini adalah sattarul khotoya, nutupi pira-pira keluputane makhluk. Lah saiki mim apa? Wal mimu utawi isyarae mim. Wal mimu utawi isyarae mim iku al-mannanu bil atoya. Al-mannanu iku zat kang akeh kanugrahani bil atoya kelawan pira-pira peparing. Al-mannanu iku zat kang akeh kanugrahani bil atoya kelawan pira-pira peparing. Jadi ba sin mim. Ayo lebar apa? Ba, bariul sin banter ngono lho. Lebar Bariul baroya. Sin Satarul khotoya. ulangi. Sin Satarul khotoya. mim mannanu bil atoya. Al-mannanu bil atoya. Yang pertama Pak itu Gusti Allah itu sing gawe pira-pira makhluk. Sini satarul khotoya, sing nutupi pira-pira keluputane makhluk. Mimi al-mannanu bil atoya, dat sing akeh kanugrahane kelawan pira-pira peparinge Gusti Allah. Anugerah Gusti Allah, Masya Allah, begitu banyak. Me awake dhewe gak tau syukur. Anggite awakmu iso ngaji kaya ngene iki, sapa sing ngekeki dalan? Sapa sing ngekeki kesregepan? Itu namanya anugerah dari Allah. Kita diberikan anugerah. Kenapa kita kok malah menyia-nyiakan? Orang tua mendukung, bapak mendukung, ibu mendukung, keluarga mendukung. Sing didukung malah aras-arasan, malas-malasan, wae belajar gak belajar. Nah, yang begini tandanya orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Anugerah dari Allah itu
betapa besar yang diberikan pada kita. Ayo coba lek awakmu buka dikek iso delok. Ayo. Iso mlaku. Ya nyekel tongkat. Yo. Kira-kira irungmu iku bolongane dene ning dhuwur. Hah, lek udan yo. Anugerah semua itu. Anugerah. Tangan kita bisa gerak, anugerah. Lek wong wedok dikek bokong ya iku aku coba wong wedok kalau bokong. Belum dong Mas. Anugerah sehingga menimbulkan bentuk yang ahsan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim ini sebenarnya bukan hanya bentuk wajah saja, totalitas. Yo lek iso apik bentuke, akhlake yo apik. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu menyatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Gusti Allah untuk nyempurnakno akhlak. Akhlak termasuk akhlak kita adalah mau bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang pertama. Nanti ada penafsiran lagi tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ba sin mim. Dan cara tafsir mana ono tadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah ini semuanya kembali kepada akhirnya kembali nang ba iki mang. Nah itu kalau kita mempelajari di kitab Safina, nah, terus kita baca tafsirnya di kitab Kasifatus Saja, di situ juga dijelaskan sejelentera-jelenteranya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu mencari, selalu berjuang memperoleh ilmu yang bermanfaat. Wakilah lan tawake Allah utawi isya lawan Allah kasiful balaya. Isyarai lafaz Allah itu kasiful balaya. Dat sing ngilangake pira-pira coba. Siapa yang bisa menghilangkan cobaan? Sapa sing iso ngentas corona? Allah. Oke. Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Tak sepakat boleh. Sing iso ngangkat penyakit, sing iso marasno, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalian tanya, nah terus bagaimana? Kokon-kokon gaya masker barang ini barang. Itu hanya sebatas ikhtiar. Sering saya katakan bahwa masker Allah itu lebih apa? Lebih ampuh daripada masker buatan manusia. Cuman ya kita sebagai manusia biasa ya kita harus tetap lakukan. Dia masker ini sih masa-masa, maksudnya new normal itu sebenarnya kita mau diajak untuk lebih disiplin diri. Lebih berdisiplin. Di Saudi itu sebenarnya sudah lama. Kalau orang-orang Saudi itu keluar rumah, apalagi musim haji, keluar rumah pakai masker. Bahkan jarang yang keluar rumah kalau pada musim haji. Karena apa? Karena banyak umat dari berbagai bangsa yang hadir di situ.
Loh, sering saya katakan juga bahwa setiap tahun Allah itu menurunkan 360.000 penyakit. Nah, sing liyane iki kok saiki sing ketok mung corona tok. Ya mergo sing di gembar-gembarno itu COVID-19. Coba gak ono berita. Ya padha karo biasa, ya ono wong mati biasa. Wong mati ini krana apa? Corona. Oh ya pancene catetane mati krana kok corona. Tapi biasanya mereka-mereka yang meninggal itu bukan ansih dari penyakit itu, dari wabah itu. Sebenarnya mereka-mereka itu sudah ada riwayat penyakit sebelumnya. Makanya terus kata pemerintah, imunitas kita, apa imunitas itu? Kekebalan tubuh kita itu harus kita pompa untuk mendorong keluarnya, menolak masuknya wabah yang namanya COVID-19. Lek wis koyo ngono kok cik mati ae, ya pancene wis wayahe mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastabquna. Kalau sudah tiba saatnya ajal itu tiba, tidak ada yang bisa menolak. Nggak ada yang bisa menolak. Dokter sepandai-pandai apapun dokternya, sehebat apapun dokternya, lewayai mate yo. Mate is, mudah-mudahan iki engko malah dawa iki wis bicara masalah iki to. Yes, mudah-mudahan bangsa dan negara Indonesia ini selamat dari wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Warrahmani warrahimi. Warrahmane utawi maknane lafaz ar-Rahman muktil atoya iku dat kang maringake pira-pira peparing. Jadi isarai ar-Rahman dat sing maringi pira-pira peparing dateng makhluk Gusti apapun namanya itu. Ngambak seluruh makhluk, sing mukmin, sing islami Islam jenenge tok, sing yo islami tapi di KTP tok, ono sing Islam sing gelem nang langgar, sing gelem anu ini, tapi ono Islam sing KTP tok, ono Islam sing tepake nikah tok yo ono. Nah, iku kabeh oleh peparingi Gusti Allah. Kemudian Ar-Rahim isyarah ar-Rahim ghafirul khotoya dan sing ngapura pira-pira keluputane makane iki diberikan kepada orang-orang yang khusus wong sing gelem njaluk sepuro anane njaluk sepuro mergo nyadari kekurangan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iki kita ngaji nih teko Bismillahirrahmanirrahim. Lho kaya ning ais ngene macane ngono. Apa ngono maca ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mosok kate ngono. Ya ora. Terus Pak apa sini apa harus betul-betul diingat. Jadi menilai pelajaran ditakoki. Oke? Siap? Siap. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil Mustafa alil maqasidana wa ghfir lana ma
لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب